Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita tidak akan belajar secara langsung tentang pencurahan Roh Kudus. Saya tetap akan membahas tentang tema tahunan kita. Tapi kali ini kita akan membahas lebih bagaimana orang itu hidup dengan Roh Kudus. Artinya apa yang bisa dihidupi oleh seseorang yang sudah dihinggapi Roh Kudus sehingga hidupnya juga itu terarah dan termuridkan. Dan seringkali banyak faktor yang menjadi pengganggu fokus kita. Salah satunya adalah pengaruh-pengaruh, banyak pengaruh. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang setiap pengaruh adalah pemuridan. Pengaruh apa saja Bapak Ibu? Entah itu dari apa yang kita lihat, entah itu apa yang kita dengar setiap hari, atau yang kita konsumsi berita, atau informasi-informasi yang kita temukan atau kita cari secara sadar. Dan pengaruh-pengaruh ini bisa memuridkan kita secara tidak langsung. Langsung saja, tolong di atas. Oke, bentar, saya yang salah. Oke, yang pertama adalah saya akan memulai proses ini dimulai dari apa yang kita konsumsi. Jadi pertanyaan sederhana, apa sih yang kita konsumsi setiap hari sehingga membuat kita itu pada akhirnya hidup di dalam itu dan dimuridkan dengan apa yang kita terima setiap harinya. Dan jawaban sederhana Bapak Ibu dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Kita mulai baca di Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mungkin ini ayat yang sering kita dengar, tapi saya ingin menjelaskan satu bagian yang merupakan topik utama kita pada sore hari ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya menjelaskan bahwa Mazmur 1 ini sebenarnya berupa gerbang yang memberikan dua arah kehidupan manusia. Dan gerbang ini menjelaskan ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan Mazmur 1 ini menunjukkan dua jenis pemuridan di dalamnya. Dari sisi mana sih pemuridan itu? Next kita lihat. Pertama adalah kita garis bawahi tentang kata nasihat. Katakan sama-sama nasihat. Oke, saya coba cari artinya Bapak Ibu. Ini tidak perlu dihafal akar katanya, tapi artinya adalah nasihat ini lebih kepada cara berpikir. Jadi bukan cuma kata-kata yang keluar dari mulut kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain, tapi lebih ke cara berpikir kita itu ditransfer kepada orang lain. Jadi selain cara berpikir, sistem nilai juga ada di dalamnya, bahkan pandangan dunia. Tadi ayat 1 mengatakan bahwa berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat. Artinya berbahagialah kita yang tidak ikut cara berpikir orang-orang dunia, orang-orang fasik, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bahwa dunia ini punya cara berpikir sendiri, betul Bapak Ibu? Dan cara berpikir itu kadang-kadang mengajar kita setiap hari. Dan Mazmur 1 bilang bahwa pemuridan itu dimulai dari sini. Yang pertama adalah berjalan. Pertama itu berjalan. Yang kedua adalah berdiri. Disusul dengan duduk. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, berjalan. Artinya orang tersebut hanya sepintas saja menerima informasi yang dia terima dari mungkin berita angin. Jadi hanya ya udahlah terpapar saja dengan informasi yang ada. Kemudian disusul dengan berdiri, mulai penasaran Bapak Ibu. Ketika sudah berjalan dengan orang fasik, berjalan dengan jalan orang fasik, nasihat-nasihat yang enggak benar, akhirnya penasaran, mau berdiri. Mulai menerima. Dan yang ketiga adalah duduk. Kalau sudah duduk Bapak Ibu berarti sudah menikmati, artinya asik ini obrolannya, asik ini ceritanya, nasihat-nasihat yang diberikan itu asik. Dan akhirnya ketika ia menikmati,
dia menjadi bagian dari itu, menjadi orang-orang yang suka duduk dengan orang fasik, suka berdiri dengan orang berdosa dan kumpulan pencemooh. Hati-hati Bapak Ibu, kita bisa mengalami ini dari apa yang kita terima, dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Dan yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat ini adalah pengajaran Tuhan, artinya firman Tuhan sendiri. Ini adalah cara pikir Tuhan. Kalau tadi di ayat 1 itu cara berpikir dunia. Dan kedua ini adalah pengajaran Tuhan sendiri, yaitu firman-Nya, cara berpikir Tuhan ditransfer atau ditanamkan di dalam diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pemuridan itu dari Tuhan dan Tauratnya sendiri yang memuridkan kita. Dan saya mencoba mencari makna dari kesukaan ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya tidak hanya suka tapi menikmati. Hampir sama dengan orang yang suka berkumpul dengan kumpulan pencemooh, menikmati. Tapi maknanya pasti berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi orang benar itu bukan cuman menghindari yang salah. Contohnya gak mau berjalan dengan orang-orang yang berdosa. Gak maulah saya berdiri ataupun duduk dengan orang-orang yang gak jelas itu. Bukan sekedar menghindari, gak mau dan saya menolak. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kita itu menikmati yang benar itu. Artinya bahwa ketika kita suka firman Tuhan, kita juga menikmati kebenarannya. Kebenarannya dengan cara mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman, merenungkannya siang dan malam dan menjadikannya sumber hidup kita. Ketika kita menikmati Tuhan Bapak Ibu, tidak ada rasa yang sama yang pernah diberikan dunia ini. Percayalah sama saya. Bagi beberapa orang yang sudah menikmati dan hidup dalam Tuhan, mengerti rasanya hidup menikmati firman, menikmati Tuhan. Kita tidak akan terpapar dengan hal-hal yang negatif di luar sana. Jadi saya tarik kesimpulan begini. Setiap pengaruh adalah pemuridan. Jadi pemuridan itu, pengaruh itu tidak netral. Jadi setiap etsa, setiap nasihat yang kita terima dan setiap Torah yang kita nikmati itu sedang membentuk kita dan sedang memuridkan kita. Contoh nyata, nah silakan lihat ibu-ibu. Pertama dulu ibu-ibu silakan dilihat apa yang dilakukan mereka ini. Yo jawab ibu-ibu. Gosip, wah gosip. Apakah cuma ibu-ibu aja yang gosip? Bapak-bapak ada enggak yang gosip? Banyak, lebih banyak dan lebih tersembunyi kalau biasanya kalau bapak-bapak. Sengaja saya hanya kasih contoh ibu-ibu karena saya sudah ibu-ibu mengerti orang ibu-ibu maksudnya. Kalau laki-laki kan saya nggak pernah nongkrong bersama mereka jadi entah bergosip atau tidak. Jadi saya coba cari ilustrasi yang lebih dekat dengan kita yaitu tentang ibu-ibu yang sangat akrab ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin sebelum mereka seakrab ini, sosohib dan sosolid ini, saya percaya mereka ini adalah jiwa yang sudah terpapar hal-hal yang negatif. Pada akhirnya membagikan apa yang mereka terima dan itu menjadi identitas mereka. Semoga jemaat karisma khususnya ibu-ibu tidak ada yang suka gosip. Amin ibu-ibu. Amin. Nah lihatlah ekspresi ibu-ibu satu ini. Ini viral loh Bapak Ibu, ada di YouTube kalau mau lihat. Viral dua emak-emak asik ngobrol dan bergosip sampai lihat ekspresinya itu. Kayaknya pembicaraan mereka itu menyangkut seluruh masalah jagat raya. Masalah MBG lah, masalah BBM lah dan lain sebagainya. Jadi di zaman sekarang ini Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang membuat kita ikut terjerumus. Salah satu yang paling dekat dengan kita itu adalah berita gosip. Katakan stop buat gosip, stop. Oke, berarti bapak-bapak juga ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mungkin zaman sekarang kita melihat fakta seperti ini, kita tidak bisa menghindarinya. Dan tidak selalu terjadi secara fisik juga, ada di media sosial. Dari apa yang kita scroll setiap hari, lihat konten, baca komentar,
dengar opini itu menasihati kita secara tidak langsung. Membawa pola pikir mereka itu untuk kita serap, pada akhirnya oh iya juga ya, benar ya. Padahal kita nggak tahu mana yang benar, subjektif gitu loh. Nah, tanpa sadar itu membuat pola pikir kita berubah, nilai kita bergeser. Dan saya cari lagi berita yang sangat miris sekali. Yang pertama adalah tragedi sayap tangan massal di Situbondo. Ini terjadi 2023. Kenapa saya angkat yang ini? Karena saya juga menemukannya secara fakta di lapangan. Bapak Ibu, saya mengajar di Belitung itu 2023 juga. Ya betul, ya pas. Saya punya anak murid kelas 7 saat itu. Karena saya punya urusan dengan salah satu anak ini, pada akhirnya saya memanggil dia ke kantor. Ngobrol lah ini dan itu sehubungan dengan kegiatan kelas. Tidak sengaja saya salvok di tangannya, di bagian pergelangan ini. Coba cek dulu samping kiri kanannya, ada nggak tanda-tanda goresan cinta di situ? Nggak ada ya, bersih ya. VV aman ya, VV? Dijauhkan lah itu, ya ampun, haleluya. Nah, saya menemukan ini langsung. Saya tanya, kenapa kamu terluka, karena apa? Saya juga nggak tahu. Puji Tuhan saya nggak mengikuti tren ini dan tidak tahu, tidak punya informasi tentang sayap tangan ini. Saya tanya, kenapa? Kamu terluka karena apa? Bla bla bla. Oh enggak Bu, awalnya dia malu dan nggak mau ngaku. Ya saya de facto sebagai wali kelas saya harus tahu masalah anak saya. Dia jujur Bapak Ibu, yang paling mengenaskan adalah yang paling bikin saya sedih adalah, Bu saya nonton TikTok Bu. Katanya untuk meluapkan emosi ya dengan cara itu. Astaga, saya sampai hela nafas gitu. Benar, ada nggak teman V? Oh ada, berarti masih ada sampai sekarang. Ngeri loh itu Bapak Ibu. Kalau sampai nadi kita ini tergores atau terputus, matilah sudah, meninggal. Itu sangat miris gitu loh kejadian-kejadian seperti ini. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena lihat konten. Karena algoritma itu membaca loh apa yang kita sering tonton. Akhirnya dia tawarin. Dan itu semua yang ada di FYP, kita contoh. Kayaknya seru juga. Tapi ini gak seru Bapak Ibu, jangan ditiru. Lihat anak kita masing-masing. Untung anak saya masih kecil, saya masih bisa didik. Yang sudah besar ini, tidak terkecuali laki-laki, ada juga itu yang melakukan itu. Jangan hanya lihat anak cewek. Ini masalah ini saya juga nggak cari sih informasinya lebih, entah ada laki-laki dan perempuan. Yang penting masal berarti lebih dari satu. Dan itu sangat tragis Bapak Ibu. Apalagi yang kedua, pelaku bom di SMA N71 Jakarta yang pernah heboh waktu itu. Katanya diduga karena pengaruh media sosial. Jadi algoritma tadi itu membaca apa yang kita tonton, pada akhirnya ditawarin. Jadilah pelaku bom ini. Sangat kasihan, masih muda. Yang ketiga, saling sindir di medsos. Mahasiswi di Makassar dihajar oleh 2 orang kekasih. Ini enggak lengkap beritanya. Karena disindir, jadi netizen di sosmed. Enggak terima, ya udah dihajar secara langsung. Jadi sekarang itu Bapak Ibu enggak cuma secara online kita mencibir, kalau orang nggak terima dicari sampai dapat. Nah ini yang terjadi, dihajar, nggak tahu kalau sudah ditangani, tapi itulah berita akibat hal yang kita konsumsi setiap hari ya begini. Akhirnya dia membaca apa yang kita sering lakukan. Selanjutnya, jangan berpikir Bapak Ibu orang tua yang sudah sepuh, yang sudah menikah, yang sudah selesai sekolah bahwa oh ini hanya anak-anak muda aja yang terpapar. Rata-rata kan tadi yang saya kasih contoh itu anak-anak muda yang masih sekolah. Jangan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu sering begini enggak? Nonton konten flexing, orang-orang yang pamer kekayaan, pamer hobinya yang elit. Pada akhirnya kita membandingkan diri, oh kok saya kurang ya, saya nggak seperti dia. Sekarang kan padel, seakan-akan itu kan memang olahraga lumayan lah elit. Maaf ya Bulia, bukan untuk Bulia ya. Tapi memang ini faktanya sekarang orang itu
Ya, olahraga Bulia itu bagus. Mengisi waktu itu bagus. Tapi jangan sampai kita nonton hal-hal yang memamerkan kekayaan. Oke lah dia kaya benar. Tapi kita yang menerima informasi itu kan kadang-kadang nih membandingkan diri bukan? Kok saya nggak begitu ya? Nah, itu bahaya. Apalagi nonton drama konflik. Loh siapa ini? Dracin, CEO yang menyamar. Siapa itu? Menyamar jadi pendeta ada enggak? Emang dunia sekarang. Artinya saya juga mengikuti Bapak Ibu. Enggak mungkin saya tahu informasi ini kalau saya tidak mengikuti. Tapi tidak melakukan atau membandingkan diri. Atau apalagi nonton konten toksik, orang-orang yang suka menjudge orang, menghakimi orang. Akhirnya cara untuk membuat orang itu bisa mati kutu, saya harus mengucapkan kata-kata ini. Belajarnya dari mana Bapak Ibu? Dari sosmed. Banyak loh, itu Hazel ketawa-ketawa dia. Gimana Hazel? Kita harus hati-hati. Dan ini untuk bukan hanya kalangan anak muda saja. Orang tua juga, jangan sampai membandingkan istri dengan lihat konten yang gitu di sosmed. Jangan, ingat anak gitu loh. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu memang tidak merubah kita saat itu, tapi itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kita membandingkan ketika dia salah. Harusnya CEO itu tadi yang menjadi suami saya, nggak mungkin. Itu hanya dunia fantasi. Dunia fiksi yang gak nyata. Bahaya Bapak Ibu. Jadi ini teguran bukan untuk anak muda tapi untuk kita yang sudah orang tua. Amin Bapak Ibu, katakan amin. Jadi ditutup dengan ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Ini sering kita dengar, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ulang sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini tidak hanya berbicara tentang moral, tentang pertemanan. Tapi lebih daripada itu, ketika nilai bahkan iman kita berubah karena pengaruh dunia, pengaruh apa yang kita konsumsi itu sangat berbahaya bagi iman kita. Jadi Paulus sedang menegur jemaat Korintus yang mulai tergoyah ajaran, yaitu katanya tidak ada kebangkitan. Padahal nyatanya Tuhan bangkit sampai pencurahan Roh Kudus. Dan saudara, Korintus ini sedang diajar oleh cara pikir yang baru. Dari apa? Dari informasi-informasi yang mereka terima dari kalangan Saduki yang tidak percaya. Itu salah satunya saja, masih banyak lagi pengaruh yang lain. Dan saya mengatakan sekali lagi bahwa apa yang kita dengar, apa yang informasi yang kita terima itu memengaruhi kita, entah sekarang atau nanti. Dan itu bisa mengubah cara kita berpikir tentang dunia dan tentang Tuhan. Itu sangat bahaya. Jadi pengaruh yang salah, pikiran yang salah menghasilkan hidup yang salah juga. Jadi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apa yang kita konsumsi setiap hari adalah guru yang diam-diam memuridkan kita. Poin kedua, lingkungan yang kita toleransi. Toleransi seperti apa sih Bapak Ibu? Biasanya kata-kata yang sering dilakukan oleh mereka, jangan bilang kita ya, belum tentu semua begitu. Ya, yang mudah diucapkan adalah tidak apa-apalah. Cuman dekat saja kok, saya tidak ikut-ikutan. Saya hanya lihat sepintas aja gitu. Saya cuman ada di situ tapi tidak ikut-ikutan. Dan kebanyakan orang itu hancur, salah, karena memilih tempat yang salah dan dengan kesadaran penuh. Salah satu yang contoh yang saya angkat adalah Lot. Kejadian 13 dan 19. Saya tidak akan membaca semua kisahnya, tapi saya akan membagikan kepada Bapak Ibu cerita singkatnya. Lot adalah keponakan Abraham. Saat mereka diberkati Tuhan, tanah mereka itu tidak cukup untuk memuat binatang peliharaan mereka, sehingga Abraham mengambil keputusan. Karena para gembala mereka saat itu bertengkar karena kurang ini dan itu, sempit. Akhirnya mereka berpisah dan Abraham sebagai pemimpin saat itu memberi Lot kesempatan lebih dulu untuk memilih.
Dan Alkitab mencatat di Kejadian 13 ayat 10, saya baca. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kata pandangan yang dilihat Lot. Jadi dalam pemandangannya dia melihat dua tempat yang sangat ideal sebenarnya, yaitu taman Tuhan, yang kedua tanah Mesir. Saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Taman Tuhan ini merujuk kepada Taman Eden, di mana Taman Eden itu ya penuh kemuliaan, penuh kelimpahan, indah, sempurna, tidak kekurangan apapun. Jadi secara penampilan nih, ketika dia lihat pasti secara visual dulu kan, dia lihat wah ini ideal sekali untuk hidup. Seperti tempat yang diberkati Tuhan, tapi apapun yang terlihat seperti, garis bawahi seperti ya, itu belum benar-benar dari Tuhan. Dan di sisi lain, di sebelah kiri saya, Bapak Ibu perhatikan, seperti tanah Mesir. Kenapa ada di bayang-bayangnya si Lot ini? Karena mereka sebelumnya kan dari Mesir, pernah hidup di Mesir. Jadi dia punya gambaran tentang Mesir. Dan Alkitab sering melambangkan Mesir itu tempat ekonomi yang subur. Secara ekonomi itu bagus, subur, sistem yang kuat. Tapi juga dunia yang tidak mengenal Tuhan. Mesir itu kaya dan makmur, menjanjikan secara ekonomi. Dan jujur saja Bapak Ibu Saudara, kita sering diperhadapkan dengan pilihan ini. Seperti dari Tuhan, tapi ini kok juga ada yang ini, ada yang menarik ini yang di sebelah ini. Kita sering diperhadapkan dengan pilihan seperti itu. Misalnya nih, saya kasih aplikasinya. Ada tawaran pekerjaan. Banyak orang sekarang kan mencari pekerjaan demi hidup, demi anak dan lain sebagainya. Gajinya gede, gajinya besar, menjanjikan. Lingkungannya keren, modern gitu loh. Masa kini, peluang karir terbuka. Artinya ketika kita di tempat itu nantinya kita itu akan lebih tinggi gitu, lebih naik lah jabatan atau gajinya. Kelihatannya itu seperti dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tempatnya itu toksik, tempatnya itu gak sehat. Lingkungannya gak mendukung, nilai-nilainya juga jauh dari nilai-nilai kebenaran. Bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan ada tempat pekerjaan Bapak Ibu yang melarang kita ibadah. Hari Minggu dilarang ibadah. Bukan dilarang secara langsung sih, tapi karena pekerjaan dari Senin sampai Minggu itu gak berhenti-berhenti, pada akhirnya tidak punya kesempatan untuk beribadah. Dan itu bahaya Bapak Ibu. Jangan berdalil bahwa oh gak apa-apa, ibadah kan bisa di rumah, betul. Tapi ingat, tugas panggilan gereja itu ada 3. Salah satunya adalah persekutuan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Gak cuman ibadah langsung dengan Tuhan secara pribadi. Gak cuman itu, masih ada 3 atau 4 fungsi kita sebagai gereja. Dan ya, Lot ini tidak memilih yang jahat. Ingat ya, garis bawahi Bapak Ibu, kita garis bawahi semua. Lot ini tidak memilih yang jahat, tapi memilih yang kelihatan baik di pemandangannya. Dan di saat yang sama juga terputusnya mentoring antara Abraham dengan Lot. Pada akhirnya dia memilih sesuka hatinya dalam tanda kutip tanpa mentoring setelah itu. Pada akhirnya dia nyaman dengan pilihannya. Tanpa sadar Lot sedang memilih lingkungan yang pelan-pelan akan memuridkan hidupnya. Dan ya, Kejadian 19, Bapak Ibu bisa cross check di Alkitab masing-masing. Kejadian 19, Lot sudah duduk di pintu gerbang kota. Yang awalnya tadi hanya melihat dan ingin ada di lembah Yordan, yang dekat memang dengan Sodom, yang kota berdosa itu. Hanya dekat kan, bukan berarti tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi perjalanan waktu karena tadi mungkin berjalan dulu, berdiri dulu, baru duduk. Ya udah, sampailah
jadi bagian dari orang-orang Sodom. Kalau udah masuk ke pintu gerbang kota itu artinya udah orang penting loh di situ Bapak Ibu. Tidak sembarangan orang yang ditempatkan di pintu gerbang kota. Karena itu jalan atau transisi orang luar masuk ke kota itu. Artinya dia sudah dipercaya di situ. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, toleransi yang sekecil apapun yang membuat kita akan tinggal dalam tempat yang salah. Bukan kita yang salah. Maksudnya hidup kita dibenarkan, kita orang benar. Tapi ketika masuk di tempat yang salah, ya salah tingkahannya nanti. Jadi lingkungan yang kita toleransi akan menjadi kehidupan yang kita jalani. Mari baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tidak semua yang terlihat seperti taman Tuhan benar-benar dari Tuhan. Dan tidak semua yang menjanjikan seperti Mesir membawa kita ke tanah perjanjian. Jelas saat itu Lot belum masuk ke tanah perjanjian ya, karena masih proses, masih lama. Tapi dia sudah memilih tempatnya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, kita semua hati-hati dengan tempat kerja, tempat kita bergaul, sekolah, melihat dan memilah mana yang baik. Jangan kita mentoleransi hal-hal yang salah. Yang kemudian ketiga adalah pengaruh suara yang kita dengar. Apakah itu suara teman, suara sosial media, suara orang tua kita? Siapa yang paling banyak memengaruhi hidup kita lewat ucapan, lewat masukan? Kita lihat satu contoh di 1 Raja-Raja 12:6-10. Oke, silakan Bapak Ibu membuka di Alkitab masing-masing sambil saya jelaskan karena ini panjang ceritanya. Jadi saya akan ringkas. Jadi begini, Rehabeam itu adalah anak Salomo dan dia baru saja menjadi raja, baru dilantik. Dan dalam masa kepemimpinan Salomo, mereka tahu ada sebagian orang Israel yang melarikan diri karena tidak sanggup membayar pajak dan kerja paksa di bagian utara. Nanti dipimpin oleh Yerobeam. Oke, betul. Untuk saya nggak salah. Jadi ada sebagian orang nih yang melarikan diri karena tidak sanggup dengan kepemimpinan Salomo. Nah, ketika mereka tahu, oh, Salomo sudah digantikan oleh anaknya, mereka datang berbondong-bondong dengan rakyat dan sejumlah banyak orang menghadap Rehabeam dan mengatakan begini, Raja, ringankanlah beban kami. Nah, ini mengingatkan bahwa memang pada masa Salomo pajak sangat tinggi dan kerja paksa sangat berat. Pajak dari apa Bapak Ibu? Dari pembangunan bait Allah dan pembangunan istana Salomo. Bahkan lebih lama membangun istana Salomo daripada bait Allah. Jadi rakyat itu memang menderita secara ekonomi, finansial karena ditekan harus bayar pajak. Seperti di sini di Indonesia maksudnya. Sebenarnya Rehabeam ini punya kesempatan untuk memulai dengan baik karena pada masa Salomo rakyat sangat menderita gitu loh secara ekonomi. Mau ada pembaharuan. Dan ketika rakyat datang, coba lihat di ayat 4 atau 6. Bapak Ibu coba lihat. Saya buka juga supaya kita enggak ngalur ngidul ini. 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Ayat 5. Ketika mereka datang kepada Rehabeam, dia menjawab, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Artinya Rehabeam tidak langsung menjawab permintaan rakyat. Betul dong, sebagai raja gak mungkin langsung memberi keputusan secepat itu. Dia perlu diskusi dengan orang-orang yang melayaninya. Dan poin bagusnya sebenarnya di Rehabeam ini adalah dia meminta nasihat. Ingat lagi ya, nasihat. Suara nanti akan dia dengar. Pertama, para tua-tua. Apa yang dia katakan? Apa nasihatmu? Gitu. Para tua-tua ini berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik,
maka mereka menjadi hambamu sepanjang waktu. Dengan kata lain, orang tua itu yang melayani Salomo itu berkata, layanilah rakyat, mulailah dengan baik, maka mereka akan setia. Ternyata Bapak Ibu, ini jatuhnya si Rehabeam. Ternyata Rehabeam di ayat 8 tidak puas dengan saran itu Bapak Ibu. Dia mencari nasihat yang lain. Yang lain itu kepada siapa? Anak muda. Salah atau tidak? Tidak salah sebenarnya. Tapi harus tetap dipertimbangkan. Tapi saya akan menjelaskan kenapa Rehabeam ini salah dalam memilih keputusan yang salah. Pada ayat 8, Rehabeam meninggalkan atau mengabaikan nasihat yang bijak itu. Mengabaikan atau meninggalkan di sini diartikan sebagai sengaja meninggalkan pesan itu, nasihat itu. Udahlah, saya cari nasihat yang lain aja, kayaknya nggak enak nasihat kalian ini. Nah gitu, mengabaikan sesuatu yang benar demi memilih yang lain. Dan ya pada ayatnya 10-11 dia bertanya kepada anak muda, teman seangkatannya, anak-anak muda yang melayaninya. Apa kata mereka Bapak Ibu? Ini memang agak kurang ajar sebenarnya. Coba kita baca 1 Raja-Raja 12 ayat 11. Baca sama-sama Bapak Ibu. Ada, tolong ditayangkan atau sudah bertemu di Alkitab masing-masing. 1 Raja-Raja 12 ayat 11. Sudah ketemu? Kita baca ya, 1, 2, 3. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Kejam gak sih Bapak Ibu? Artinya mereka berkata kepada Rehabeam ini, tunjukkan kekuatanmu, jangan lembek. Kamu ini raja baru, tunjukkan kamu itu bisa gitu. Dan apa yang terjadi? Keputusan ini konyol Bapak Ibu. Harusnya Rehabeam itu tahu bahwa tua-tua itu adalah orang yang sudah berpengalaman bijaksana. Kenapa? Tentu saja seorang Salomo tidak akan memilih rekan kerjanya atau rekan yang menjadi penasehatnya itu orang sembarangan, pasti sudah teruji, pasti sudah dimuridkan oleh Salomo. Tapi pertanyaan sekarang, mungkinkah anaknya ini tidak melihat itu dan dia lupa atau memang tidak dimuridkan langsung oleh ayahnya? Kalau kita baca sekilas Rehabeam ini kayaknya arogan ya. Kayaknya orangnya temperamen gitu ya. Mudah dipengaruhi. Akibatnya Bapak Ibu, kerajaan Israel terpecah. Ini awal mulanya ada kerajaan utara dan selatan. Utara itu 10 suku, dipimpin nanti Yerobeam. Ini kita bicara soal sejarah Bapak Ibu. Tumben saya ya, haleluya. Puji Tuhan. Dan 2 suku mengikuti Rehabeam. Dan memang pada akhir cerita ini memang itu kehendak Tuhan. Karena ya kalau kita lihat sejarah di awal, pengangkatan raja ini kan bukan kehendak Tuhan sebenarnya. Itu karena permintaan orang Israel sendiri, pada akhirnya mereka menanggung di akhir. Bapak Ibu Saudara, lingkungan pergaulan menentukan arah keputusan. Hati-hati anak muda, jangan sampai kalian di masa emas ini, masa-masa muda kalian ini dipengaruhi oleh suara orang lain selain orang tua kalian, selain firman itu sendiri memengaruhi hidup kita, hidup kalian semua. Itu sangat menentukan jangka panjang. Dan itu juga tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memiliki nilai-nilai yang benar, sehingga ketika anak itu datang kepada kita dengan keluhan, pengen punya dikasih nasihat, kita juga bisa menjawab mereka. Itu tanggung jawab kita bersama-sama. Kita baca yang saya garis bawah ini, 1, 2, 3. Lingkaran pergaulan. Jadi kita dimuridkan oleh suara yang kita dengar. Akhirnya konyol. Next. Pada akhirnya saya beri satu timeline, satu garis bawah yang garis besar untuk merangkum semua ini adalah pemuridan yang benar harus dipilih, harus ada kesengajaan. Katakan sama-sama, kesengajaan. Jadi
terpengaruh oleh hal-hal di luar. Jadi pemuridan yang benar harus dipilih. Saya ambil contoh natsnya dari di Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang sering kita dengar. Jangan serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak berbicara tentang dunia secara global. Perlu digarisbawahi ya, kita ketahui konteks ini. Paulus tidak berbicara secara global dunia, karena dunia ini menyangkut berbagai bangsa. Tapi Paulus saat itu sedang menekankan dunia di mana jemaat Roma itu tinggal, yaitu di Roma, dunia Roma, tempat mereka hidup sehari-hari, di mana saat itu kekaisaran itu dianggap seperti Tuhan, dianggap Tuhan oleh orang Roma. Jadi ketika orang Kristen ikut budaya di Roma, itu otomatis diterima, tidak akan ditolak. Tapi kalau kita berbeda dari mereka, kita akan ditekan. Makanya banyak orang percaya di Roma itu dikucilkan, ditolak, bahkan dianiaya saat itu. Dan Paulus menekankan di sini, jangan serupa dengan mereka, dengan dunia itu. Walaupun harus mengorbankan sih banyak hal Bapak Ibu saat itu, bahkan nyawa jadi korbannya. Dari budaya yang mereka lihat, dari kebiasaan yang mereka nikmati, mereka lihat, dengar. Dan Paulus tahu bahwa itu secara tidak langsung untuk mengubah mindset orang-orang percaya saat itu. Tapi itu pelan-pelan karena hidup berdampingan bahkan di dalam dunia itu sendiri. Jadi masalahnya Bapak Ibu, bukan karena kita hidup di dunia ini sekarang, tapi ketika dunia itu mulai hidup di dalam kita. Paham ya maksud saya ya? Masalahnya bukan karena kita hidup di dunia sekarang ini yang hingar-bingar, banyak sekali sekarang pengajaran yang memengaruhi kita, iman kita kepada Tuhan, bahkan pola pikir kita. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah ketika dunia hidup di dalam kita, udah berhabis, sudah susah nantinya, kita tidak akan bisa dimuridkan. Jadi mari kita keluar dari dunia yang salah itu. Bukan minggat dari bumi ini Bapak Ibu ya, bukan ya, tolong ya. Jangan sampai, karena Bita bilang tadi, mari kita meninggalkan dunia ini. Ya gimana ya, nyawa itu milik Tuhan. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi mari kita mengambil komitmen untuk tidak serupa sama dengan dunia kita saat ini. Jadi kita harus hati-hati supaya kita tidak dibentuk oleh dunia. Bilang kiri kanan, hati-hati. Saya juga belajar Bapak Ibu, puji Tuhan. Kemudian ayat terakhir. Di Markus 3 ayat 14, di mana Tuhan Yesus memilih muridnya. Saya tidak akan baca semua ayatnya. Ia menetapkan 12 orang yang menyertai dia. Ia ini adalah Yesus menetapkan 12 orang menyertai dia. Artinya di sini ada unsur kesengajaan yang Tuhan kasih ke kita sebagai pola pemuridan. Sebagai pola bagi kita untuk kalau mau dimuridkan itu harus dengan sadar dan sengaja dimuridkan. Dan ya 12 itu, 12 murid itu hidup bersama Yesus, diajak Yesus kemana-mana, membentuk mereka setiap hari. Itu dengan sadar Bapak Ibu, jangan salah. Jangan sampai mereka ikut aja Tuhan Yesus kemana-mana. Ikut Tuhan Yesus. Hanya ikut tok. Itu beda Bapak Ibu. Banyak juga orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi berapa orang yang bertahan di samping Yesus? Itu tidak banyak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemuridan yang benar harus dipilih dengan kesengajaan. Sengaja apa? Sengaja baca firman. Sengaja cari komunitas yang sehat, supaya jangan dinasehati oleh mereka yang tidak hidup dalam komunitas yang sehat. Apalagi sengaja pilih yang kita dengar, yang kita scroll tiap hari. Dan jujur saja itu Bapak Ibu mengganggu pikiran kita kalau kita sering nonton yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Menjadi suami yang sempurna contohnya. Saya mengharapkan Pak Vigo ini sempurna contohnya. Saya lihat konten-konten tentang peran suami di dalam keluarga harusnya begini.
Apakah saya menemukan di diri suami saya, Bapak Ibu? Ada, tapi tidak semua. Kalau saya menuntut dia semua, tambah kurus. Ya, itu refleksi saya minggu ini. Karena saya juga merefleksikan apa yang memengaruhi cara pandang saya tentang media sosial ini gitu loh. Apalagi kan sekarang punya anak, jadi tontonannya itu parenting gitu loh, nggak ikut zaman dulu, ikut zaman sekarang. Tapi tidak semua parenting itu benar juga. Ada itu berita yang viral, gara-gara sleep training, anak 4 bulan diajarkan tidur sendiri sampai 2 jam meninggal. Wah, sedih sekali. Saya membayangkan anak saya, Tuhan, biarlah saya capek sampai 2 tahun untuk menyusui. Itu kan paling berat, part paling terberat menyusui bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Biarlah dia tidur dengan saya, dengan dekat dengan saya walaupun saya capek, daripada saya mengikuti pola seperti itu bahaya. Dan tahu Bapak Ibu kenapa ibu itu melakukan, korban itu melakukan? Dia nonton TikTok, medsos, diajarin. Caranya kalau dia sudah nangis biarkan aja berapa menit, kalau enggak cek lagi, kalau enggak tinggalkan aja sampai 2 jam. Udah, almarhum. Kasihan sekali, serius, anak kecil. Jadi korban. Jadi Bapak Ibu hati-hati sekali karena marak sekali media sosial ini menjadi tempat semua informasi dicari. Sempat kemarin minggu yang lalu ngobrol sama Bu Santi tentang persiapan MPASI. Oh banyak, ini menunya, ini. Saya bingung. Ini saya mau diajarkan TikTok ini atau sama orang ini? Ya udah saya tanya langsung kepada yang berpengalaman, yang tahu dan secara medis juga tahu. Sehingga saya tidak dipengaruhi oleh cara-cara yang walaupun sebenarnya tidak salah, tapi kan tidak semua anak itu sama. Cara perlakuannya sama, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi mari refleksikan malam hari ini, mari lihat di sisi mana, di bagian mana kita sering dipengaruhi oleh suara kah, oleh lingkungan kah, atau oleh informasi yang kita dapatkan. Yang pada akhirnya kita berubah cara ngomongnya mungkin, cara bicaranya mungkin dari ke anak, cara ngomong anak ke orang tua. Gitu, coba direnungkan Bapak Ibu sama-sama. Jangan sampai kita dimuridkan oleh apa yang kita konsumsi. Jangan sampai algoritma TikTok kita, Instagram kita membaca, melacak apa yang kita sukai, pada akhirnya memberikan, men-share kepada kita hal-hal yang pada akhirnya tidak sesuai kebenaran. Kemudian lingkungan pekerjaan kita, lingkungan kita hidup, sekolah, anak-anak sekolah, hati-hati. Kemudian suara yang kita dengar, kepada siapa sering kita mengadu? Kepada Tuhan, kepada mentor kita, atau kepada yang lain? Banyak Bapak Ibu. Jadi setiap pengaruh adalah pemuridan, tidak ada yang netral. Saya simpulkan sebagai penutup. Enggak bisa? Next. Tidak bisa. Tolong PPT-nya. Oke, slide terakhir. Pemuridan yang benar bukan karena pengaruh, tapi kesengajaan. Loh, kok berbalik dari tema saya? Tema tadi di atas setiap pengaruh adalah pemuridan. Tapi kok saya simpulkan bahwa pemuridan yang benar bukan karena pengaruh, tapi karena kesengajaan. Kenapa bisa berbanding terbalik Bapak Ibu? Karena kalau kita menganggap semua pengaruh itu pemuridan, kita tidak akan terarah. Tapi malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa pemuridan yang benar itu harus disengaja dari kita. Ketika Tuhan sudah panggil kita, kita mau sengaja untuk dimuridkan Tuhan secara langsung. Jangan sampai kita diajar oleh media sosial, oleh pengaruh dunia ini. Kristuslah yang memuridkan kita. Yuk, mau dimuridkan Tuhan Yesus? Katakan yuk. Yuk, sekali lagi yuk, mau dimuridkan Tuhan Yesus? Oke, terima kasih. Sekali lagi baca sama-sama Bapak Ibu, menghargai multimedia. 1, 2, 3. Pemuridan itu bukan karena pengaruh, tapi kesengajaan.
Amin firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.